Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada kajian daripada hadis Arba'in dari Imam An-Nawawi, yang merupakan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis yang ke-24 ya. Kita akan bicarakan tentang hadis yang ke-24. Adapun hadisnya adalah berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi ar-rabbih azza wa jalla annahu qala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya atau Tuhannya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, ya ibadi inni haramtul julma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tajalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Nah, jadi Allah itu mengharamkan kezaliman atas dirinya. Artinya kada boleh orang itu berlaku zalim. Allah tidak akan berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Dan aku pun menjadikan terlarang di antara kalian. Allah pun tidak mau menzalimi hambanya. Dan dia pun, Allah itu menghendaki jangan sampai hambanya pun berbuat zalim. Sebab itu dia melarang atau mengharamkan hambanya ini berlaku zalim. Maka janganlah kalau kalian saling menzalimi. Nah, oleh karena itu kita dilarang dengan sesama manusia ini saling zalim, menzalimi. Kita itu harus saling berbuat kebaikan, kema'rufan. Jangan sampai terjadi dalam jual beli misalnya ada yang mencurangi timbangan. Itu artinya dia berbuat zalim terhadap saudaranya. Banyak yang terjadi demikian. Atau terjadi penipuan lainnya, menipu orang lain, pura-pura misalnya minta tolong, ternyata dia menipu, memanfaatkan belas kasihan orang lain. Atau dia mencuri, menzalimi orang lain, atau memarahi orang lain tanpa sebab yang dibenarkan, marah-marah tidak jelas dengan orang, memukul orang, itu adalah satu kezaliman. Dan janganlah kita sampai melakukan yang demikian. Seorang istri misalnya berbuat durhaka dengan suaminya tidak ada di rumah, dia berbuat serong. Atau suaminya yang juga tidak menafkahi istrinya, itu adalah juga termasuk perbuatan zalim. Sudah tidak menafkahi, memarahi, memukuli, nah itu bertambah-tambah kezalimannya. Oleh karena itu kita dilarang oleh Allah berbuat zalim. Kemudian sambungan hadisnya adalah sebagai berikut. Ya ibadi. Nah, jadi ini adalah merupakan hadis qudsi, di mana kalau hadis qudsi itu adalah hadis qudsi ini itu maknanya dari Allah, sedangkan redaksinya itu adalah disusun menurut perkataan Nabi. Di hadis yang berikutnya, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian.
tidak ditunjukkan oleh Allah, ditunjuki oleh Allah dan Rasulnya, kita ini tersesat. Kita ini kalau tidak ada petunjuk dari Al-Quran, hadis, dari agama, maka kita ini tak ubahnya seperti binatang yang haram dikerjakan, ya kan? Yang dilarang dikerjakan, mabuk-mabukan, terjadi perzinahan, tidak mau beribadah taat kepada Allah, semuanya dilanggar, tidak mau beribadah. Nah, dengan adanya utusan Allah Nabi Muhammad, kita diberi petunjuk, kita tahu cara sholat. Nah, sampai waktu sholat kita beribadah. Kita tahu puasa sampai bulannya, waktunya kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Kita tahu misalnya ini makanan yang diharamkan, makanan apa seperti makan babi atau minuman keras, maka kita pun tidak mengerjakannya. Kalau tidak ada Al-Quran, hadis, maka banyak orang yang tersesat. Ya, malah mereka itu senang karena menurutkan hawa nafsunya, mabuk-mabukan, ya kan? Senang. Kemudian berzina, senang karena menurutkan hawa nafsu. Supaya manusia ini tidak sesat, maka Allah akan berikan petunjuk lewat nabinya, lewat siapa? Lewat Rasulullah. Oleh karena itu kita berterima kasih kepada Allah dan Rasulullah. Rasulullah datang langsung kepada umatnya untuk memberikan petunjuk, dan itulah merupakan kedatangan Rasulullah itu merupakan di antara nikmat yang terbesar kepada kita. Selain nikmat iman dan Islam, juga adalah kita hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kita syukuri. Selanjutnya ayatnya atau hadisnya ini berbunyi, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, ujar Allah. Nah, Allah ini mengiau atau memanggil hamba-hambanya, kalian semua lapar. Nah, jadi kita ini semua nanti lapar pada dasarnya, kecuali orang yang aku beri makan. Allah yang memberi makan, berarti Allah menurunkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Kalau Allah melupakan kita, Allah tidak memberikan rezeki kepada kita niscaya kita akan menjadi orang yang kelaparan. Oleh karenanya disebutkan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan kalian. Nah, bisa pula ini kan maknanya Allah itu memberikan rezeki kepada kita semua. Jadi kalau kita hendak punya rezeki itu ya mintanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada bos. Walaupun kita tahu bahwa bos atau atasan kita, makhluk lainnya itu adalah perantara saja, tapi sebenarnya hakikatnya yang memberi makan itu adalah memberikan rezeki kepada kita adalah Allah. Jangan kita lupa, jangan mentang-mentang kita menuruti perintah atasan sampai meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melanggar perintah Allah. Ujar bosnya misalnya, jangan sembahyang, jangan sholat, lalu kita turuti. Nah, ini kan salah kita, karena kita takut dengan manusia, kita melanggar perintah Allah. Salah kita. Nah, oleh karenanya maka kita itu harus sadar bahwa rezeki yang kita dapatkan, makanan dan minuman ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberi, maka kita pun mengucapkan alhamdulillah. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini disebutkan, ya ibadi kullukum arim illa man kasautu fastaksuni aksukum.
Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang, kata Allah. Kalian semua telanjang, kada beisi baju, kada beisi celana, selawar kada beisi. Kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Nah, kita ini kalau Allah kadang memberikan baju pada kita, berarti lanjang kita, kada ada isi baju, kada ada isi celana, sarung dan sebagainya. Siapa itu asal mulanya? Allah lah yang memberi kita baju, Allah lah yang memberikan pakaian. Jadi kita ini minta baju itu pada siapa? Kepada Allah, minta rezeki. Kalau bang kada bisi baju di rumah, kada bisi tapi, nah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini pada dasarnya telanjang, lahir telanjang. Nanti kalau sudah meninggal pun dibungkus cuma dengan kain. Kapan kada pakai baju lagi ya kalau baju, maksudnya baju nang hari-hari kita di rumah. Ada kita pakai lagi celana nang hari-hari kita di rumah, kecuali mungkin ada kain kapannya itu dipakaikan baju dari kain kapan, sarung dari kain kapan. Nah, baju jas, baju batik, nang sasirangan nang kita baisi di rumah, kita tinggalkan. Kadang kalau matinya pakai baju sasirangan, batape, atau misalnya pakai batik, celana panjang. Kalau orang Islam kada kayak itu pang. Kalau agama lain ya bisa jadi lah. Nah, tapi kalau orang Islam kada seperti itu. Jadi Allah lah yang memberikan kita rezeki pakaian ini. Kalau kita pikirkan satu pakaian ini aja pun itu banyak melibatkan manusia-manusia, dari yang menanam kapas misalnya, dari yang membuat benang, dari yang membuat kain, tukang jahit, tukang angkut. Kalau kita rinci lagi, banyak melibatkan manusia. Mesin jahit itu siapa yang membuatkan jarumnya, ya kan? Nah, siapa yang membuatkan, ya apalagi itu umpamanya mesinnya, siapa yang membuatkan misalnya dinamonya, lain-lain orangnya itu banyak. Jadi banyak melibatkan, dan semuanya itu berasal dari Allah juga, memberikan kekuatan, petunjuk, ya kan, kepintaran. Kalau Allah pada memberikan petunjuk, kada bisa orang mau Allah kayak itu. Allah lah yang memberikan kita, pada hakikatnya adalah pakaian kita. Maka kalau kita kada bisa baju, minta pada Allah, berdoa dan berusaha. Jangan berdoa aja, ya kan. Nah, berdoa dan berusaha. Kemudian hadisnya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah satu atau kesalahan, berbuat dosa atau berbuat salah di malam dan siang hari. Nah, kita ini banyak yang namanya manusia, banyak lupa, banyak berbuat kehilapan dan kesalahan. Maka dan aku mengampuni semua dosa. Nah, Allah yang mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Jadi dosa-dosa kita kepada Allah, maka kita meminta ampun kepada Allah hari-hari. Nabi bahkan kan lebih dari 70 kali sehari semalam itu membaca istighfar. Itu Nabi, apalagi kita kayak orang manusia biasa ini, berapa kali istighfarnya saban hari semalam itu. Nah, mestinya lebih banyak lagi dari Nabi, karena Nabi itu maksum, sudah dijamin dari dosa oleh Allah. Kalau kita ini kada, dan kita ini banyak dosanya, di mata banyak dosanya, terlihat macam-macam, di hidung, di mulut tersambat-sambat yang kada baik, di telinga mendengarkan ini itu, di tangan, di kaki dan lain sebagainya. Banyak kita punya dosa.
Banyak kayak dosa kita di hati, sangka buruk kepada Allah, syirik. Nah, kemudian ria. Ria itu kan si kecil, khafi. Maka minta ampun kepada Allah. Bila dosanya dengan manusia, selain minta ampun kepada Allah, kita minta maaf dengan orangnya. Kalau ada hartanya, masalah harta kita kembalikan. Nah, kalau yang itu nanti bisa diselesaikan dengan manusianya. Dan kalau kita bahas lagi tentu akan panjang masalah itu. Jadi kalau kita banyak dosa, kita ini kata Allah senantiasa dalam sehari semalam itu banyak berbuat dosa. Oleh karena itu kita disuruh banyak minta ampun, banyak istighfar kepada Allah. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatamfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mencapai bahayaku sehingga dapat membahayakanku, dan kalian tidak akan mampu mencapai manfaatku sehingga dapat memberikan manfaat kepadaku. Allah memanggil hambanya, sesungguhnya kalian itu tidak mampu mencapai bahaya sehingga dapat membahayakanku. Artinya kita ini tidak dapat membahayakan Allah dan tidak akan mampu mencapai manfaat sehingga memberikan manfaat kepadaku. Kita ini kada bisa memberikan manfaat kepada Allah ataupun bahaya. Dan bahaya yang datang kepada kita pun tidak bisa didatangkan oleh makhluknya. Walaupun makhluk itu sepakat untuk mencelakakan kita, kalau Allah belum hendaki tidak akan terjadi. Dan kalau sepakat makhluk itu semuanya ingin memberikan kebaikan kepada kita, memberikan manfaat, kalau Allah kada mengizinkan, kada kawa jua. Jadi yang menentukan akhirnya itu Allah. Bila Allah izinkan orang itu mendapat musibah, mendapat bala bencana, mudarat, maka terjadilah. Bilanya Allah kada mengizinkan, tidak akan terjadi. Bila Allah memberikan izin kepada orang lain untuk memberikan manfaat kepada kita, maka kita dapat menerima manfaatnya. Dan bila orang itu memberikan manfaat kepada kita tapi Allah kada hendak, belum mengizinkan, maka sesuatu itu tidak akan datang manfaatnya. Misalnya aja orang tuh hendak membunuh kita, kalau Allah belum menghendaki kada jadi, kada kawa terbunuh. Anak menusuk kita atau mencelakakan kita, kalau Allah kada mengizinkan, kada bisa, ada aja sebabnya, kada kawa tuh. Atau orang anak memberi rezeki kepada kita, memberi duit, tapi Allah kadang mengizinkan, kada sampai duitnya, ya lah. Pas bayar anak mantar, hilang duitnya, copet orang. Atau memberikan wadai, anak mantar, orang ini kepada kita sekalinya, pas di jalan telingsit, terbalik wadainya, kada sampai. Nah itu. Jadi oleh karenanya kita itu minta sesuatu, menghindarkan bahaya dan memberikan manfaat itu senantiasa kita ini ingat kepada Allah, supaya hati kita senantiasa kontak kepada Allah, itu yang penting ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir, mau banyak benar loh, dari zaman Nabi Adam sampai terakhir kiamat, dari jenis manusia dan jin. Nah, dikumpulkan dari manusia dan jin banyak benar, berapa miliar, pada kamu hitungi kita, berada pada hati yang paling bertakwa dari satu orang di antara kalian, maka tidak akan menambah sedikit pun dalam kekuasaanku. Seandainya orang banyak itu adalah baik jin dan manusia, semuanya hatinya itu bertakwa kepada Allah, kada ada maksiatnya toh misalnya.
Dan bertakwanya itu seperti orang yang paling baik takwanya di antara kita ini siapa. Misalnya manusia kan Nabi Muhammad paling baik umpama. Semuanya ketakwaan orang itu baik dari bangsa jin dan manusia takwa semuanya. Kada yang maksiat itu kata Allah tidak akan menambah sedikit pun kekuasaannya. Nah, orang semuanya baik-baik, seduniaan baik-baik mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat takwa benar. Apakah itu akan menambah kemuliaan Allah, kekuasaan Allah? Kada ada pengaruhnya. Nah, sebaliknya apa? Kita lihat hadisnya. Ya ibadi, law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya, nah ujar Allah, orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir dari jenis manusia dan jin berada pada hati yang paling durhaka dari salah seorang di antara kalian, maka tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Seandainya manusia zaman Nabi Adam sampai ya hari kiamat dari bangsa jin atau manusia dan jin, hatinya tuh paling durhaka, umpamanya aja misalnya iblis, hatinya kayak iblis berataan, ada lalu kebaikannya misalnya, apakah itu akan mengurangi kekuasaan Allah? Manusia seandainya durhaka semuanya, ternyata tidaklah. Jadi semua takwa ada pengaruhnya kata dengan Allah, atau semuanya durhaka tidak ada pengaruhnya juga. Nah, jadi ada yang durhaka, ada yang takwa, itu pun tidak ada pengaruhnya. Karena kekuasaan Allah itu sangat besar. Jadi ketakwaan manusia kita ini kecil saja. Artinya tidak ada pengaruh sedikit pun terhadap Allah. Ya ibadi, law anna awalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'aqaitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama kata Allah di antara kalian sampai orang yang terakhir dari jenis manusia dan jin kalian berdiri di satu tempat, lalu mereka meminta kepadaku, kemudian aku memberikan kepada setiap orang apa yang dimintanya, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dimasukkan ke laut. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah. Ujar Allah, manusia itu, nah dari manusia pertama baik bangsa jin dan manusia mulai zaman Nabi Adam ibaratnya tuh, nah sampai hari kiamat semuanya meminta kepada Allah dan Allah beri setiap orang itu apa yang dimintanya, itu diberi. Niscaya tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Allah itu maha kaya, tidak mengurangi apa yang di sisiku kata Allah, tidak mengurangi kekayaan Allah, kecuali seperti air ketika ada di jarum dimasukkan ke laut. Ini jarum masukkan ke laut, menempel berapa tetes air, dibandingkan dengan lautan yang sangat luas, samudra itu kada ada artinya. Nah itu Bang, sedikit benar. Masya Allah, jadi subhanallah, jadi kita ini di hadapan Allah itu kada ada artinya. Walaupun Allah beri semuanya, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Kayak air di lautan setetes di jarum tuhnya dicelupkan, nah itu berikit jarumnya, itu aja kecil benar ya Allah. Kemudian yang terakhir hadisnya, barisnya, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha
faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya itu hanyalah amal perbuatan kalian yang aku hitung untuk kalian, kemudian aku akan memenuhinya, membalasnya kepada kalian. Jadi Allah itu akan menghitung amal perbuatan yang kita perbuat untuk kita juga, ya kan? Sesungguhnya itu hanyalah amal perbuatan kalian yang aku hitung untuk kalian, kemudian aku akan memenuhinya atau membalasnya kepada kalian. Dan amal apa yang kita perbuat ini, baik kebaikan atau keburukan, itu nanti akan dibalas oleh Allah. Bila baik, baik juga, bila jahat, jahat juga. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Bila kita ini kawa melakukan kebaikan, kawa mengerjakan sholat, kawa bersedekah, kawa mengerjakan sholat, puasa, nah kita mengucapkan alhamdulillah, Allah menolongi, ya Allah. Kawa mengerjakan sholat, kawa berzakat, kawa naik haji, kawa puasa. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Bila kita melakukan kesalahan, jangan kita timpakan kepada Allah. Kalau kita mendapat celaka, dapat musibah, jangan kita menyalahkan Allah, tapi kita introspeksi diri kita sendiri. Nah, jangan kita mencela Allah kecuali mencela diri kita sendiri. Kalau kita kada sholat, nah kenapa kita kada sholat? Apa dosa apa yang kita perbuat? Nah, kita introspeksi, kenapa kita pengoler kada sholat? Kita cari introspeksi diri kita. Kalau kita dapat musibah, misalnya tersumbalit kah, terberusuk, nah kenapa nih? Kita jangan mencela Allah, kenapa Allah ini sampai aku dapat musibah? Nah, apa kesalahan kita nih? Kada berhati-hati kah kita berjalanlah, atau dosa apa yang sudah diperbuat? Nah, introspeksi diri kita sendiri, jangan mencela kepada Allah tapi cela diri kita sendiri. Mungkin kita berjalan berdadadas, ada melihat, mungkin kita tadi ada tersalah apa. Nah, itu kalau kita melakukan kebaikan, kita puji Allah, karena Allah yang menolongi kita. Bila kita kena yang namanya istilahnya tuh keburukan, maka kita jangan mencela pada Allah tapi kita salahkan diri kita sendiri. Nah, ini yang hadis riwayat Muslim, ya, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini saja barangkali yang kita pelajari dari hadis yang ke-24 ini, ya. Jadi kita sudah bicarakan hadis tentang ke-24 ini, mudah-mudahan berikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan, karena kesempurnaan yang sejati adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.